Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Akbar Ababil. Di sini pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan sedikit materi tentang DFS ya, Depth First Search. Apa sih itu DFS? Nah, di sini aku sudah membuat sedikit kesimpulan. DFS adalah algoritma rekursif yang melakukan pencarian secara mendalam pada semua node dengan terus melakukan pencarian ke bawah selama itu memungkinkan. Jadi berbeda dengan BFS yang kita bahas pada materi sebelumnya. Di BFS itu kan kita mengecek semua data urut ya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau yang di DFS ini, yang depth ini, itu fokus terlebih dahulu pada satu sisi, pada satu node. Eh, Mungkin agak sedikit bingung ya. Mungkin nanti di implementasinya akan sedikit menjelaskan maksud dari secara mendalam di DFS itu. Kemudian di kotak yang kedua itu ada proses pencarian pada DFS akan dilakukan pada semua child ya terlebih dahulu sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Nah, kemudian ada juga berbeda dengan BFS. DFS ini melakukan perhitungan terurut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, nah itu baru nanti mundur ke titik sebelumnya sampai ke titik pertama. Lalu diulangi lagi, mengecek lagi sampai menemukan solusi yang kita cari. Nah, untuk websitenya di sini aku pakai source dari programmis.com. Di sini ada tercantum di depth first search algorithm ada dua kategoris. Yang pertama adalah yang visit dan not visit. Sama seperti BFS juga dua ya kemarin. Nah, untuk gambarannya sebelum kita ke implementasinya mungkin seperti ini. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini kita punya 5 node dengan 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga pointer. Pertama, let's see how the first search algorithm work with an example with undirect grab with 5 vertex. Jadi di sini ada 5 node ya. Kemudian pertama tadi di sini uh, di tera kita pertama masukkan dulu node awalnya dari mana kita mulai. Kalau karena di contohnya itu kita mulainya dari angka 0. Jadi 0 ini masuk ke dalam visited, kotak visited. Nah, kok ini di stack ada 1 2 3? Kenapa? Karena 0 di sini itu bertetangga dengan 1 2 dan juga 3. Ini pointernya yang menandakan mereka bertetanggaan. Nah, kemudian sesuai dari urutan stacknya yang pertama yaitu angka 1, maka angka 1 kemudian dicek apakah sudah visit atau belum. Jika belum, maka angka 1 itu naik ke dalam visit ya. Nah, kemudian yang 2 dan 3 yang sebelumnya di belakang 1 maju ke depan. Nah, next, kita cek lagi di sini. Kemudian di urutan pertama di stack ada angka 2. Nah, 2 itu kan belum kita visit ya. Jadi 2 ini masuk ke visit dan juga kita cek 2 ini memiliki tetangga apa tidak. Jika iya, maka eh, tetangga dari 2 itu menggantikan posisi 2 di stack. Jadi karena di sini 2 bertetangga dengan 4, maka 4-nya masuk ke dalam urutan pertama menggantikan angka 2, kemudian disusul dengan angka 3 yang sebelumnya sudah ada. Misal di sini 2 nanti bertetanggaan juga dengan angka 5 misal ya. Jadi nanti di sini 4, 5, 3. Jadi penempatannya itu menggantikan posisi node yang pertama. Kemudian kita cek 4 apakah sudah dikunjungi. Jika belum, maka 4 tadi naik ke visit. Nah, berarti tersisa tinggal 3 ya. Nah, jika sudah hanya tinggal 3 saja, tidak ada lagi node yang perlu dikunjungi, maka 3 ini kita cek apakah 3 ini sudah kita kunjungi apa belum. Jika belum, maka angka 3 ini kita pindah ke visit sebagai kondisi bahwa kita telah mengunjunginya. Jadi
urutan DFS dari diagram ini adalah 0, 1, 2, 4 dan juga 3. Jadi mendalam ya. Dia ke 1, 2, 4 baru ke 3. Nah, untuk implementasinya saya di sini sudah mempersiapkan program. Di sini saya kasih nama kelasnya DFS. Kemudian di sini kita menggunakan link list ya teman-teman. Di sini kita menggunakan link list untuk menampung diagram untuk menampung node dan juga pointer yang akan kita inputkan nanti. Kemudian di sini ada tipe datanya integer untuk membuat nodes-nya. Kemudian di sini kita buat ini pointernya ya. Add edges ini maksudnya pointernya. Nanti kita bikin void fungsi void untuk membuat pointernya. Di sini ada algoritmanya untuk pengecekan. Di sini ada perulangan dan juga ini ada kondisi if jika tidak divisit maka jika belum divisit maka dia akan ditambah ke dalam output. Nah, di PSVM-nya, di void main-nya, kita di sini siapkan dulu ruangan untuk ke berapa nodes. Karena di sini kita tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini kita masukkan 5. Misal ada 4 nodes ya, di sini 4 gitu. Nah, 5. Kemudian di sini edge-nya kita tambahkan dulu. Itu 0,1 maksudnya ini 0 bertetangga dengan 1 gitu. 0 bertetangga dengan 2 sesuai contohnya tadi. 0 bertetangga dengan 1, 0 bertetangga dengan 2, 0 bertetangga dengan 3. Terus ini ada 1 bertetangga dengan 2, yang terakhir adalah 2 bertetangga dengan 4. Nah, kemudian di sini ada ini untuk anunya ya teman-teman. Untuk mulai dari node berapa. Jika kita mulai dari node 1, kita di sini tulis node 1 karena tadi di contoh kita mulainya dari node 0, maka di sini kita node 0. Dan kita akan coba run. Nah, untuk hasil run-nya sendiri ini. Following is the first traversal adalah 0, 1, 2, 4 dan 3 sesuai dengan perhitungan manual yang kita lakukan tadi. 0, 1, 2, 4 dan juga 3. Oke, seperti itu penjelasan materi singkat dari saya. Untuk next mungkin kita akan bahas materi-materi struktur data selanjutnya ya. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.